Kita beralih ke Cilacap, pemirsa. Petugas masih memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Dan berdasarkan pemantauan, hari kelima pasca longsor, sejumlah retakan baru masih terjadi. Hari kelima pasca longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majerang, Cilacap, Jawa Tengah sudah ditemukan 16 jenazah pada proses evakuasi. Selain evakuasi jenazah, petugas pun memantau pergerakan tanah di titik mahkota longsor atau detik-detik dari mana awal longsor terjadi. Perjalanan yang ditempuh petugas menuju lokasi titik mahkota longsor cukup jauh dan harus ditempuh sebagian dengan jalan kaki. Saat pemantauan, petugas menemukan adanya retakan baru di mahkota longsor. Untuk longsor, ini ada tepi-tepi longsoran, ini ada longsoran setiap hari pasti ada longsoran. Namun ada retakan-retakan kiri dan sebelah kiri dan sebelah kanan ada retakan. Tetap kami pantau sebagai safety officer. Belum ada peringatan yang lebih berbahaya lagi Pak untuk pergerakan tanah? Alhamdulillah sejauh ini selama ini belum ada Pak. Oke, artinya masyarakat pengungsi dihimbau seperti apa Pak kalau kondisi begini? Untuk himbauan ke masyarakat untuk sebelah kiri sebelah kanan tetap dianjurkan diarahkan ke tempat pengungsian lebih aman. Sementara petugas mencatat masih ada 7 warga yang belum bisa dievakuasi karena sulitnya medan. Penambahan alat berat di hari kelima untuk proses evakuasi diharapkan bisa memenuhi target agar seluruh warga yang tertimbun bisa terevakuasi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru terkait pencarian korban, kita bergabung dengan rekan Henry Aprila di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah, dan juga ada Heri Susanto di pengungsian Desa Cibenying. Kita ke Henry terlebih dahulu, pemirsa. Henry, bagaimanakah pencarian di hari kelima hari ini? Henry, seperti apa di sana? Ya, untuk proses evakuasi di hari ke-6 ini, Zila, Pram, dan juga pemirsa, tentunya sudah dimulai sejak pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk cuacanya saat ini, proses evakuasi cukup cerah, dan kemudian tim SAR gabungan ini masih terus melakukan evakuasi dengan menggunakan 23 alat berat dan juga menggunakan 9 anjing pelacak. Jadi kita bersama dengan juru kamera KB, Jamie Yasin, menunjukkan kondisi terkini di mana tim SAR gabungan masih melakukan pengerukan sejumlah tanah. Di mana ini di salah satu titik, kami sedang berada di Desa Tarukahan untuk meninjau langsung bagaimana proses evakuasi. Kalau memang secara data, informasi yang kami dapatkan bahwa di titik dari, maksud kami ada 5 sektor, yang pertama adalah sektor A dan juga sektor B, dan kemudian di sektor A1, A2 hingga A3, ini di sektor A2 dan juga A3 sudah diselesaikan, maka di sektor A1 dan juga di sektor B1 dan juga B2 masih dalam proses pencarian. Adapun tidak hanya itu, tentu juga kemarin disampaikan berkaitan dengan proses evakuasi ini, ada sejumlah kendala, salah satunya adalah kontur tanah yang juga bergerak, kemudian cuaca yang terjadi belakangan ini di kawasan Cilacap ini juga sering terjadi hujan, maka proses evakuasi ini akan dihentikan jika turun hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Dan tidak hanya itu, Zila dan juga pemirsa, tentunya sampai sejauh ini kami memantau sekiranya total dari korban yang terdampak adalah 46, kemudian 23 korban ini dinyatakan selamat, dan terdapat 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Dan tentunya tidak hanya itu, kami pun juga melihat bahwa proses evakuasi ini sedang difokuskan untuk ke beberapa titik, maksud kami. Salah satunya adalah sektor A1 yang berada di Dusun Cibuyut, kemudian juga di B1 dan juga di B2. Dan tidak hanya itu, ini pihak dari BNPB pun juga menyebutkan berkaitan dengan proses pasca evakuasi, yakni sudah mendirikan ataupun sudah menyediakan lahan untuk hunian sementara. Untuk sementara akan dilakukan ataupun dilakukan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Sekiranya ada 296 KK yang nantinya akan dihunikan ke hunian tetap yang sudah dibangun oleh pihak BNPB. Dan tidak hanya itu, tentunya juga untuk warga sekitar, ini informasi yang kami dapatkan bahwa sekiranya sudah dilakukan evakuasi untuk menghindari adanya longsor susulan. Bahkan untuk saat ini pun juga dari sejumlah warga sekitar ini masih melihat bagaimana proses evakuasi yang dilakukan tepatnya di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, tepatnya di Jawa Tengah. Sementara Zila dan juga Pram, kami akan memantau bagaimana proses evakuasi di hari ke-6 ini, karena sampai dengan pagi ini masih tercatat ada 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Sementara, saya kembalikan ke Anda. Baik, lalu Henry, apakah sudah ada petunjuk mengenai lokasi korban ini dari tanda-tanda ataupun temuan-temuan barang-barang yang mengarah ke korban?
Ya Zila, untuk saat ini kami memantau bahwa ini dalam proses evakuasi yang difokuskan ke beberapa titik, yang diantaranya untuk saat ini pun ini ada salah satu titik yang juga kami mencium aroma yang tidak sedap, namun ini masih terus dilakukan proses evakuasi, dan di sektor A3 ini juga masih dilakukan proses evakuasi. Nah, kalau kami lihat ini ada sejumlah tim SAR gabungan yang sedang berkumpul untuk meninjau karena tercium aroma yang tidak sedap untuk menemukan sejumlah korban lainnya, yang tercatat ada 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian. Sekiranya dalam proses evakuasi ini juga terus dilakukan, bahkan ini dengan menggunakan 23 alat berat. Dan tidak hanya itu, Zila dan juga pemirsa, dalam beberapa titik ini, sekiranya tadi yang kami sudah sebutkan, ada 2 titik yang sudah berhasil diselesaikan. Ada di sektor A2 dan juga A3 yang sudah berhasil ditemukan korban-korban yang tertimbun. Maka sisanya saat ini tercatat ada 7 korban lagi yang masih dalam proses pencarian dalam insiden tanah longsor yang terjadi di kawasan Desa Cibenying dari kedua dusun, yang di Dusun Tarukahan dan juga Dusun Cibuyut di Kabupaten Cilacap, tepatnya di Jawa Tengah. Sementara saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, dari Hendri Aprila, pemirsa, kita bergeser ke Heri Susanto di lokasi pengungsian saat ini. Selamat pagi, rekan Heri. Seperti apakah kondisi pengungsian? Apakah semakin berkurang para pengungsi di sana? Ya, selamat pagi, Pak. Saat ini saya berada di desa dan lokasi ini untuk pengungsi yang Baik, Heri, kami kurang dapat mendengar jelas suara Anda. Baik, ini sepertinya terkendala sinyal begitu ya, Pram. Ya, baik, Heri. Heri, kami akan mencoba menghubungi Anda kembali, mungkin Heri, untuk mengetahui apakah sinyal sudah tersambung dengan baik, pemirsa. Ya, pemirsa, terima kasih dari Hendri Aprila dan juga dari Heri Susanto. Langsung dari Cilacap, Jawa Tengah, pemirsa. Kita ke informasi selanjutnya. Dampak longsor Banjarnegara, sebanyak 194 rumah rusak dan 30 diantaranya rata dengan tanah. Warga diimbau tidak mendekat atau melakukan evakuasi barang lantaran pergerakan tanah yang tidak stabil. Inilah kondisi rumah warga yang ditinggalkan pemiliknya karena panik menyelamatkan diri. Kini kondisi rumah warga rata dengan tanah akibat longsor tebing setinggi 100 meter menimpa perkampungan. 30 rumah tertimbun longsor, 27 warga dinyatakan hilang. Sementara 194 rumah terdampak tanah longsor dan 671 warga diungsikan. Material longsor menimbun rumah warga setinggi 10 meter. Akibat peristiwa ini, 10 warga mengalami luka-luka. Kini korban selamat diungsikan di 3 tempat, yakni Gor Desa Beji, Gedung Haji Desa Pringamba, dan Kecamatan Pandanarum. BPBD bersama tim gabungan saat ini melakukan pemetaan kondisi tanah menggunakan drone. Hasil pemantauan udara diperlukan untuk menentukan zona aman bagi tim penyelamat sebelum pencarian korban dilanjutkan. Untuk di lokasi tanah longsor saat ini masih terjadi pergerakan tanah terus, sehingga hari ini tim sudah berangkat untuk melakukan pengecekan lokasi melalui drone. Apakah masih ada pergerakan yang sangat signifikan ataukah sudah tidak ada pergerakan tanah, sehingga kalau sudah dipastikan tidak ada pergerakan tanah, baru tim-tim yang lain akan menuju ke lokasi untuk mencari barangkali masih ada masyarakat yang ada di lokasi itu. Jadi untuk saat ini akan kami. Pergerakan tanah yang tidak stabil menjadi ancaman serius dan membuat seluruh aktivitas evakuasi harus dilakukan dengan hati-hati. Hingga kini kondisi tanah masih mengalami pergerakan. Warga yang berada di zona rawan longsor diimbau tetap waspada. Selain itu, warga dilarang mendekat ke lokasi bencana. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Ya, sementara itu menurut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, untuk memudahkan pencarian korban, BPBD bersama tim gabungan sudah melakukan pemetaan lokasi rumah 30 orang yang tertimbun longsor. Iya, warga di lokasi longsor juga akan direlokasi. Mapping berdasarkan keterangan dari kepala desa, tempat lokasi peta di mana rumah 30 orang itu tertimpa longsor. Karena longsoran ini kan panjangnya hampir 650, artinya kan hampir panjang sekali. Sehingga tempat tempat spot di mana masyarakat tinggal itu betul
betul penting untuk memastikan bahwa di situ adalah korban yang kemungkinan tertimbun daripada tanah longsor itu. Dan lewat pendekatan kepala desa, terus komunikasi kami dengan warga, beliau insya Allah mau untuk kita lakukan. Ya pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait dampak dan kondisi korban longsor di Banjarnegara, pemirsa kita terhubung dengan rekan kami Nurdin Fauzi langsung dari pengungsian kantor Kecamatan Pandanarum. Ya, selamat pagi Fauzi, bagaimana kondisi korban pasca longsor di sana? Ya, selamat pagi rekan Pram dan Jila. Perlu saya sampaikan saat ini saya berada di posko Kecamatan Pandanarum, Banjarnegara, Jawa Tengah. Nah, di mana ini kita terlihat di belakang terlihat relawan dari berbagai daerah mulai berdatangan. Menurut data yang saya peroleh tadi pagi, sebanyak 400-an relawan mulai datang ke lokasi longsor. Demikian. Nah, namun saat ini karena kondisi tanah masih ada pergerakan, jadi jumlah relawan masih dibatasi, rekan. Ya, aktivitas para pengungsi di posko saat ini seperti apa di sana, rekan Nurdin? Ya, perlu saya sampaikan juga, para pengungsi di posko ini sebanyak 917 jiwa untuk data tadi pagi yang saya dapatkan dari BPBD. Selain itu ada 26 jiwa yang masih dalam proses pencarian. Hingga saat ini belum ditemukan, rekan. Baik. Lalu bagaimana dengan distribusi bantuan terhadap pengungsi di sana dan bagaimana dengan rencana relokasi yang akan dilakukan terhadap para korban? Oh iya, baik rekan Jila. Perlu saya sampaikan juga untuk bantuan mulai berdatangan mulai dari kemarin sore. Seperti pakaian, bahan makan seperti sembako itu sudah mulai berdatangan. Demikian rekan. Nurdin, kalau soal informasi relokasi ini, apakah warga sudah mendengarnya di sana? Bagaimana respon mereka? Iya, ya rekan Pram. Berdasarkan kemarin ya waktu Gubernur Jawa Tengah datang ke lokasi posko, respon dari pengungsi sangat antusias karena mereka mengalami seperti trauma gitu. Karena rumah mereka banyak yang tertimbun longsor, rekan. Demikian. Oke, baik, Nurdin Fauzi melaporkan langsung dari Banjarnegara, Jawa Tengah. Terima kasih Nurdin. Terima kasih, selamat bertugas kembali.